Di antaranya saya dengar cerita dari Kiai Suyuti itu, bukannya Kiai Suyuti, yang lain juga, nanti saya sebutkan. Itu dulu Kiai Makhrus itu pada saat di Rembang itu punya kelebihan-kelebihan yang tidak dimiliki oleh santri yang lain. Jadi ada kelebihan Mbah Makhrus, dan saya itu juga dari cerita orang, dan itu dua, tapi ada dua tidak saya tulis. Misalkan kayak kitab Bajuri, syarahnya takrib kan gitu. Nah itu belum ada kitab yang seperti itu. Itu saya kira pondok-pondok lain juga seperti itu. Oke. Dari menyusun 3 tokoh Lirboyo itu, ngeten nggih. Saya hanya mawon nebak bahwa buku yang diterbitkan oleh pondok 3 tokoh itu, 3 tokoh Lirboyo itu kayaknya itu ngambil dari buku yang diterbitkan angkatan kelas 10, kayaknya begitu. Baik itu dari Kiai Mbah Abdul Karim, Mbah Marzuki, Mbah Makhrus, 3-tiganya. Sebab saya lihat yang Kiai Makhrus itu kayak ngeplek dari apa yang ada di situ. Sebab saya tahu itu karena yang Mbah Makhrus itu yang nulis saya. Kula niku nulis Mbah Makhrus, memang sebelumnya sudah ada tulisan biografi Mbah Makhrus tapi kecil. Yang nulis itu dulu angkatan Mbah Makhrus itu kan wafatnya kan tahun 85. Kalau tidak salah Ramadan tanggal 6 sedonya Mbah Makhrus, bulannya kalau tidak salah Juli atau apa. Nah, terus akhir tahun di kelas itu namanya kelas Fadholi El-Muhir. Itu dulu ketua M3M-nya, terus kalau di sak kamar saya Mas Badari itu tadi. Nah, itu yang pertama kali menulis Mbah Makhrus. Tapi tulisannya sedikit sekali. Nah, setelah itu kelas saya berangkat dari situ, tulisan yang ada sebelumnya itu, tapi saya juga tidak tahu itu sumbernya dari mana karena tidak ditulis sumbernya dari mana dan sebagainya. Terus sama tulisan 86 yang nulis Pak Mas Duki Bedowi di majalah Aula tentang Mbah Makhrus itu. Akhirnya dari buku yang terbitkan kelas atas saya sama yang di Aula itu saya gabungkan. Terus saya reng-reng ya pokoknya bagaimana layaknya sebuah biografi. Ya, biografi itu pertama kan desa kelahiran, pada saat kelahiran, terus pendidikan, terus sampai perkawinan, rumah tangga, terus peran dan sebagainya. Kan gitu, menulis biografi itu kan saya itu mengacu ada buku yang nulis itu seorang penulis ulung namanya Subagio IN. Namanya itu dia menulis biografinya Kiai Maskur. Kiai Maskur itu salah satu dulu yang masuk di BPUPKI. Jadi yang membuat undang-undang Pancasila dulu sama Kiai Wahid Hasim. Kiai Maskur itu dalamnya Malang, Singosari. Ini yang Lawang itu tahu, mungkin Kiai Maskur nggih. Lah, Kiai Maskur itu biografinya ditulis namanya Subagio IN. Nah, tulisannya bagus, bukunya saya masih punya lah. Itu cara saya nulis biografi Mbah Makhrus itu nyontek. Metodologinya, caranya itu nyontek buku biografi Kiai Maskur itu. Meskipun bukunya tidak setebal buku Kiai Maskur. Jadi ya, tapi tata caranya, metodologinya itu seperti itu. Nah, saya kembangkan biografi Mbah Makhrus yang waktu itu kecil, saya kembangkan dengan saya melacak Mbah Makhrus pada saat dulu belajar. Mbah Makhrus itu tahun 1928 sampai 1936 itu dulu mondok di Kasingan Rembang, yang pengasuhnya dulu namanya Kiai Khalil Harun. Nah, saya melacak ke sana, wawancara dengan Bunyai Khalil Harun. Waktu itu masih Sugeng, itu mbah saya sendiri berarti. Terus juga wawancara dengan putranya Mbah Khalil Harun namanya Kiai Suyuti. Kiai Suyuti itu dulu
pada saat Kiai Makhrus mondok di Rembang, itu Kiai Suyuti menangi dan masih kecil. Tapi setelah Kiai Makhrus itu mondok di Lirboyo, Kiai Suyuti itu ikut mondok di Lirboyo. Nah, Kiai Suyuti itu putranya Mbah Kholil. Nah, Kiai Suyuti itu sekarang punya putra banyak ya. Nah, saya juga wawancara dengan Kiai Suyuti. Di antaranya saya dengar cerita dari Kiai Suyuti itu, bukannya Kiai Suyuti, yang lain juga, nanti saya sebutkan. Itu dulu Kiai Makhrus itu pada saat di Rembang itu punya kelebihan-kelebihan yang tidak dimiliki oleh santri yang lain. Di antaranya yang saya tulis dalam biografi itu, salah satunya dulu itu ada upacara cap ngumeh. Jadi di Rembang itu ada Cina-Cina itu kan ada acara cap ngumeh. Tapi cap ngumeh itu acaranya itu temanya, judulnya kalau ketoprak itu ada perang apa gitu ya. Itu cap ngumeh temanya itu Kiai Hasyim Asy'ari dan Kiai Wahab. Jadi isinya melecehkan. Wah, tahu dengar kayak gitu itu Mbah Makhrus menggerakkan sekian, mungkin waktu itu di Rembang itu santrinya ada 2000-an waktu itu. Ya entah berapa ratus atau sampai ribuan itu yang ngeluruk di acara cap gue itu membubarkan. Berarti sedang acara berlangsung diporak-porandakan panggungnya. Itu tempatnya di Rembang itu di Karanggeneng. Jadi di Rembang itu yang paling barat. Jadi jenengan kalau dari Semarang mau masuk kota Rembang itu lewat Karanggeneng. Jadi sebelum jembatan itu ada namanya Kampung Karanggeneng. Di situ itu kayak ada kayak kelenteng gitu loh. Nah, itu acaranya di situ cap ngumeh. Terus di Kasingan itu Rembang bagian timur. Jadi jenengan kalau sudah masuk kota Rembang, alun-alun terus ini ada namanya Kasingan. Nanti setelah Kasingan itu habis kota Rembang terus masuk Lasem. Nah, ini antara Kasingan itu Rembang timur, terus cap ngumeh itu di Rembang barat. Nah, ini jalan kaki Kiai Makhrus sak Bolo Kurawan itu memporak-porandakan ini. Akhirnya bubar. Wes pokoknya kalau diteruskan akan terus akhirnya dari Karanggeneng sampai sini. Ini toko-toko kanan kiri itu kan banyak yang punya kan Cina-Cina di Rembang. Itu tutup semua, enggak berani yang buka. Wah, itu kehebatan Kiai Makhrus. Terus yang kedua, kehebatan itu banyaklah kehebatan. Di antaranya yang paling saya ingat dan terkesan itu dulu itu di Pondok Leteh itu, Pondok Kasingan, itu ada rumah kecil. Itu rumahnya kalau bahasa sekarang bahasa kerennya itu hostess, wanita panggilan. Kalau gini bahasa kasarnya begenggek gitulah. Tapi panggilan, bukan kalau kayak Surabaya itu kan ada Dindoli itu kan bukan panggilan. Kalau ada orang kan harus datang sana, tapi ini panggilan. Nah, itu perempuan itu sering goda santri. Nah, perempuannya kan dia cantik ya, kadang-kadang santri kan ya digoda kan ya seneng. Wah, itu sama Mbah Makhrus itu rumahnya itu jadi Mbah Makhrus itu ngambil debu ini, terus entah dibacakan terus rumah itu pakai debunya itu ditaburi. Itu orangnya udah si wanita penggalan itu sudah keluar sendiri tanpa pergi. Itu cara Mbah Makhrus itu kehebatannya di situ. Nah, kalau di situ ada pertanyaan misalkan ya, saya lanjutkan. Sebenarnya banyak keistimewaan waktu di Rembang itu, tapi tidak saya tulis. Jadi ada kelebihan Mbah Makhrus dan saya itu juga dari cerita orang, dan itu tapi ada dua tidak saya tulis. Itu kalau itu dua itu saya tulis di dalam biografi itu yang saya tulis itu nanti ya ada orang yang langsung percaya, tapi kalau ini di akademis kayaknya saya tidak berani. Satu ya yang tidak saya tulis itu, satu Kiai Makhrus itu pada saat di Gresik itu menceberang mobilnya itu warnanya merah, kalau tidak salah mereknya Pegot tulisannya, itu di atas getek. Jadi ini Bengawan, mobilnya Kiai Makhrus itu naik di atas di getek, terus jalan. Nah, geteknya itu ngeliwang, terus ini kan jatuh. Nah, terus ini
Mobilnya itu akhirnya diderek, di apa namanya, ditarik. Itu Ki Makhrus dalam posisi masih di dalam mobil, pintu belum dibuka. Itu Mbah Makhrus itu tidak teles, bahkan sedang merokok. Nah, itu yang sekarang diceritakan di viral itu Ki Halwani Nawawi itu. Yang asal mula julukan waterproof. Yang itu apa? Rokok mematikan itu ternyata malah menghidupkan gitu. Kiai Halwani kan begitu. Wong nyatanya Kiai Makhrus sudah tenggelam, satu tidak basah, bahkan diangkat malah sedang merokok. Berarti kan rokok menghidupkan, bukan mematikan itu yang cerita. Dan itu saya cerita itu dari Kiai dari Pak Soleh Hayat. Pak Soleh Hayat itu di jajaran Ketua PWNU Jawa Timur. Dulu waktu saya wawancara itu dia sekretaris. Terus yang kedua, ada tiga. Okay. Yang kedua, Kiai Makhrus itu pada saat mondok di Rembang, itu kalau Kiai Khalil dalam ini, itu butuh kelapa. Nah ini tidak saya tulis, ini jenengan didengar sekarang. Itu kalau mau ngunduh kelapa itu tidak menek. Tidak manjat. Iya tidak manjat, tapi di awe. Itu pohon kelapanya mentelung sendiri. Tinggal nawe terus ngambil. Itu Kiai Makhrus dulu. Tapi itu tidak saya tulis. Nah itu cerita itu dari Kiai Imam. Kiai Imam dari Kiai Suja. Kiai Suja itu dulu temannya Kiai Makhrus, orang Jepara. Tapi saya tidak langsung ke Kiai Suja. Kalau umpama saya langsung ke Kiai Suja mungkin saya tulis. Tapi kan ini saya dari Kiai Imam. Pada saat saya mentaskehkan buku yang akan saya terbitkan itu, kan saya matur ke Kiai Imam dulu, saya aturkan. Wah itu ada cerita dulu, itu dari Kiai Suja itu dari Jepara itu. Dulu kalau Mbah Khalil itu butuh kelapa itu, Kiai Makhrus ayah saya itu tidak menek, tapi langsung mentelung sendiri. Itu tidak saya tulis. Terus kalau yang ketiga, Pak Soleh Hayat itu, istrinya sedang hamil, kalau tidak salah hamil 2 bulan. Ning Kiai Makhrus itu tidak tahu bahwa Pak Soleh Hayat itu istrinya hamil, itu tidak tahu, tidak kenal sama istrinya. Salaman di dalam mobil, Pak Soleh Hayat masih hidup orangnya sekarang, kalau mau dicek bisa. Itu Pak Soleh Hayat itu salaman sama Kiai Makhrus. Kiai Makhrus itu tahu-tahu bilang, sok bojomu lahir wedok gitu. Dan memang Pak Soleh Hayat itu mengidam-idamkan semoga anak saya itu lahir perempuan. Itu baru 2 bulan istrinya hamil. Itu ditenteni ternyata perempuan betul. Nah itu, tapi tidak saya tulis itu. Jadi 3 itu kalau yang lain-lain saya tulis. Ya, itu saya di Rembang itu wawancara sama Bunyai Khalil sendiri, masih Sugeng. Terus Kiai Suyuti tadi, putranya Mbah Khalil, yang dulu waktu jadi Gus di sana, Mbah Makhrus di mana? Di Rembang. Pada saat Mbah Makhrus pindah di Lirboyo, Kiai Suyuti tadi ikut Mbah Makhrus mondok di Lirboyo. Termasuk Kiai Suyuti itu ikut perang 10 November di Surabaya itu. Karena Kiai Suyuti itu dulu pulang bawa bedil 3. Bedilnya itu bedil dor, bukan bedil jret. Kalau bedil jret itu kan untuk nembak manuk emprit gitu. Kalau bedil dor itu kan nembak orang. Nah itu pada saat itu dapat merebut dari lawan itu. Lah sama Kiai Suyuti itu kan dulu di Kiai Suyuti kamarnya kalau di Lirboyo ternyata itu sejarahnya panjang. Mars. Jadi sebelah kantor itu. Nah, itu dari sana itu di lantai atas itu Kiai Suyuti pakai bedil dor itu untuk nembaki manuk. Kan itu ada pohon-pohon itu. Itu cerita Kiai Suyuti dulu pulang perang bawa 3 bedil itu. Terus cerita di Rembang lagi itu namanya Kiai Mabrur. Kiai Mabrur itu dulu seangkatan dengan Kiai Makhrus, tapi memang orang asli Rembang. Saya wawancara. Terus Kiai Basuni. Tapi Kiai Basuni dan Kiai Makhrus itu, Kiai Mabrur itu bukan Duriah. Tapi di dalam 3 tokoh itu ditulis Duriah. Itu santai, tapi aslinya Rembang. Mungkin karena sama Rembangnya dianggap ditulis Duriah. Sebenarnya bukan Duriah itu. Yang Duriah itu ya Kiai Suyuti. Terus setelah itu saya ke ke Watu Congol. Jadi Kiai Makhrus itu
sudah jadi kiai, sudah pengasuh, sudah punya anak. Itu punya putra namanya Bu istrinya Kiai siapa? Kiai Anwar itu. Itu dulu mondok di Watu Congol, Mbah Dalhar. Nah, Mbah Dalhar itu punya anak kecil namanya Khidir kalau tidak salah. Nah itu Mbah Makhrus itu pada saat mondok itu sudah, ya, cara bahasa sekarang sudah kalikong, sudah apa, berembuk akan besanan. Nah nanti putranya Kiai Makhrus itu sama Bu Kulsum, terus putranya itu Gus Khidir itu. Tapi ternyata sudah berembuk ya, lah sebelum umur 15 tahun Gus Khidir itu meninggal. Nah jadilah yang cerita itu dulu Bu Nyai Dalhar saya. Itu pada saat itu cita-cita yang saya masih ingat betul ya, sebetulnya banyak lah yang. Jadi saya memang melacak betul Kiai Makhrus perannya di Nahdlatul Ulama, sampai saya wawancara dengan tokoh-tokoh NU sampai Kiai Syafi'i Sulaiman. Kiai Syafi'i Sulaiman itu dulu ketua NU mana Kediri pertama kali kalau tidak salah dulu, dan dulu orang sini, orang daerah Pagu sini, Papar sini, Papar atau Poro Asri bahasa itu dulu panjang mondoknya di Lirboyo. Dan pada saat mondok di Lirboyo masa kecil itu dulu diajak perang ke Surabaya itu sama Kiai Makhrus. Dan Kiai Makhrus itu dulu tidak hanya sekedar fatwa, tidak hanya sekedar ayo cung melu aku apa do perang nang Surabaya ke malam, tidak hanya begitu. Tapi Kiai Makhrus itu langsung mengumandai di depan. Maksudnya menjadi apa ya? Kalau bahasa sekarang sebagai apa? Ya bukan apa namanya, sebagai bemper lah, sebagai bempernya saya di depan, tidak hanya nyuruh gitu loh, tidak hanya memfafatkan perang gitu, tapi langsung ya betul-betul memimpin peperangan gitu Kiai Makhrus itu. Jadi memang Kiai Makhrus itu saya menilai orang alim, kedua juga orang wirai. Sebab Kiai Makhrus orang wirai, orang saleh. Kiai Makhrus itu setiap ditanya oleh wartawan, ada konflik di dalam Nahdlatul Ulama di apa saja, itu jawabnya istikharah. Salah satunya Kiai Makhrus itu salah satu pendamai antara konflik di tubuh NU. Dulu konflik Cipete dan Situbondo. Cipete itu Kiai Idham Khalid, Situbondo Kiai As'ad. Itu pada saat mau menghadapi Monas NU tahun 1983. Nah itu yang mendamaikan, yang apa ya, mediator itu Kiai Makhrus di rumahnya Kiai Hasyim Latif di Sepanjang. Saya ada bukti fotonya, saya punya itu. Nah, di situ sama Bu Nyai Ibu Gus Dur, siapa? Bu Nyai Sholihah. Nah itu yaitu Kiai Makhrus itu. Jadi dan itu pada saat itu banyak wartawan. Saya juga kayaknya masih nyimpen itu. Wawancara wartawan yang di koran-koran itu saya clipping. Saya punya clipping itu. Itu Mbah Makhrus kalau ditanya wartawan itu istikharah.